Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Dalam video kali ini Minlock mau review sepatu ataupun kita akan komparasi antara kedua sepatu brand yang cukup besar ataupun ya udah paling besar lah di Indonesia, yaitu Specs dan juga Ortus. Sepatunya itu Catalyst Vision V3 dan juga Lightspeed 4 Elite. Nah, ini dia sepatunya. Kita akan komparasi dari kedua sepatu ini. Memang banyak banget pertanyaan dari teman-teman, Bang, antara Lightspeed 4 ataupun Catalyst Vision V3 lebih milih mana? Jadi dari banyaknya pertanyaan itu saya buat video ini ya teman-teman. Bisa jadi referensi ataupun pilihan kalian biar nggak salah pilih dari kedua sepatu ini. Jadi tetap menyesuaikan ya teman-teman. Nanti kalian kondisi mainnya seperti apa, kondisi lapangan seperti apa, tipe kakinya seperti apa, dan ya itulah bisa menentukan antara kedua sepatu ini. Jadi simak video ini sampai selesai. Untuk harganya sendiri memang sepatu ini mirip-mirip ya teman-teman untuk harga diskonnya. Kalau retailnya sih sedikit berbeda. Untuk versi Lightspeed 4 ini dibanderol dengan harga 899.800, sedangkan untuk Catalyst Vision V3 dibanderol dengan harga 799.000, selisih 50 ribuan. Dan untuk harga setelah diskon itu sekitar 650 ribuan ya teman-teman untuk kedua sepatu ini. Saya udah cek di marketplace dan di toko-toko di Instagram, itu harganya hampir mirip-mirip, ya nggak jauh beda lah. Jadi kita bisa bandingin ataupun kita komparasi dari kedua sepatu ini. Mulai dari segi desain, kalau desain ini saya serahkan buat kalian teman-teman, kalian bisa nilai sendiri kalian lebih suka yang mana, karena untuk desain ini relatif sukanya setiap orang kan beda-beda ya. Jadi kalau saya pribadi sih lebih suka untuk versi yang Lightspeed 4 ini, lebih lebih modern lah untuk sepatu masa kini. Sedangkan untuk versi yang Catalyst Vision ini memang menggunakan upper kulit sapi, menggunakan upper kulit kanguru, jadi kelihatan lebih klasik dan memang dia desainnya mirip sama Copa Sensei dengan warnanya juga hampir sama. Nah, itu kalau untuk dari segi desain saya serahkan buat kalian nilai sendiri. Kemudian kita akan bahas soal material uppernya. Nah, ini udah jelas beda material uppernya, tapi masih bisa lah kita perbandingkan ataupun kita perdebatkan antara kedua sepatu ini lebih baik yang mana ya teman-teman. Untuk versi yang Lightspeed 4 dia menggunakan upper sintetik microfiber dengan teknologi Thermaskin dan juga speed bar. Ini juga udah pernah saya bahas di video review Lightspeed 4, khusus Lightspeed 4. Dia memiliki karakter yang cukup soft dan juga dia terdapat bantalan ataupun lapisan seperti lilin gitu, seperti latex gitu, dan ini memberikan sentuhan yang keset ketika bersentuhan dengan bola. Sedangkan untuk versi yang sedangkan untuk versi yang Catalyst Vision V3 dia menggunakan upper kulit kanguru di bagian depan, dan di bagian tengah sampai ke belakang dia menggunakan upper sintetik perpaduan dengan mesh. Jadi sepatu ini tetap ringan. Untuk versi uppernya ini memang benar-benar soft. Jadi kalau untuk suruh milih antara jenis uppernya yang digunakan, saya lebih suka untuk versi yang Vision V3. Ini lebih soft dan juga lebih lebih berasa untuk sentuhan dengan bola itu berasa lebih alami. Walaupun memang untuk ketebalan uppernya juga mirip. Ini nggak terlalu tebal antara keduanya. Yang Lightspeed 4 menurut saya lebih tipis daripada untuk versi yang Vision V3. Tapi untuk softnya lebih soft untuk yang kulit kanguru yang pastinya ya. Jadi ini lebih balik lagi ke selera masing-masing. Kemudian untuk bagian inner heel-nya ataupun bagian liningnya ini, untuk versi yang Lightspeed 4 dia lebih tebal dan memang sedikit lebih empuk. Sedangkan untuk versi Vision V3 ini lebih tipis dan memang untuk bagian bantalnya tidak terlalu tebal. Tapi ketika saya pakai ternyata lebih nyaman versi yang Vision V3. Ini nggak bikin lecet dan juga kunciannya sangat-sangat baik. Dan fitmentnya ketika kita pakai dia lebih mencengkram di bagian pergelangan kaki kita. Kalau saya pakai yang versi Lightspeed 4 ini dia lebih kayak bantalnya terlalu tebal, jadi untuk bagian liningnya tidak terlalu merangkul dengan sempurna di bagian pergelangan kaki kita. Jadi kelihatan fitmentnya agak kurang gitu. Masih kalah dengan versi yang Vision V3. Kemudian untuk insole-nya, untuk insole Ortus ini lebih tebal juga. Teman-teman pasti udah tahu lah untuk insole dari Vision V3. Dia tebal seperti ini. Nah, ini saya agak risih dengan insole ini karena di bagian bawahnya ini dia ada bantalan yang cukup tebal. Jadi butuh waktu untuk adaptasi dengan insole dari Ortus. Sedangkan untuk versi yang Lightspeed 4, nah ini udah nggak asing lagi, insole seperti ini dan ini tipis, cukup mencengkram dengan sempurna. Untuk dari segi insole saya lebih suka yang versi Specs, dia lebih tipis. Sedangkan untuk versi yang
Ortus dia sedikit lebih tebal. Nah, itu untuk bagian insole-nya. Dan untuk bagian sole pad-nya, nah ini yang cukup menarik menurut saya untuk bagian sole pad-nya. Lightspeed 4 dia menggunakan sole pad terbaru yaitu Vertex 3.0 ataupun 3.0. Versi terbaru dari Vertex ya teman-teman, masih menggunakan tipe triangle stud dan penempatannya juga hampir mirip dengan versi yang sebelumnya. Tapi untuk versi yang Vertex 3.0 ini dia sedikit lebih lebar untuk bagian depannya. Jadi untuk tipe kaki lebar ini juga cocok banget. Dan untuk versi yang Ortus dia menggunakan sole pad or track dan ini udah banyak digunakan sama sepatu-sepatu Ortus yang lain dan ini juga memiliki daya cengkram yang baik. Tapi kalau dipakai dalam kondisi lapangan tertentu, misalnya untuk lapangan empuk saya lebih rekomendasi untuk versi yang Lightspeed 4 Elite. Ini lebih mencengkram dan juga lebih memberikan traksi yang maksimal ketika kita berakselerasi. Walaupun ini juga udah baik sih, tapi untuk versi yang ini saya lebih cocok untuk lapangan-lapangan yang keras. Jadi saya lebih menyesuaikan lapangan ketika pakai kedua sepatu ini. Untuk durability menurut saya lebih baik versi yang Lightspeed 4. Ini lebih premium bahannya atau materialnya. Transparan gitu, sedangkan ini biasa TPU ya. Dan ini juga udah agak gompal-gompal karena memang saya pakai ini di lapangan yang keras dan ini cukup nyaman juga dipakai di lapangan keras. Kalau ini dipakai di lapangan keras bakal sakit juga di bagian telapak kaki saya karena nggak cocok sole pad jenis ini ataupun stud jenis ini dipakai di lapangan yang keras. Dan untuk fitmentnya sendiri sepatu ini keduanya cocok untuk tipe kaki lebar. Tapi untuk versi yang Vision V3 memang sedikit tipis banget lebih lebar daripada Lightspeed 4. Walaupun memang ini cocok juga untuk tipe kaki lebar ya teman-teman. Untuk fitmentnya sendiri saya lebih suka untuk versi yang V3 karena ini sizingnya pas banget. Nggak tahu kenapa saya heran sama Lightspeed 4 ini. Saya punya yang Lightspeed 4 SG itu size 39 agak kepanjangan sedikit. Dan ini saya cobain size 38 ternyata bagian ujungnya malah kurang panjang, jadi sempit di bagian ujungnya. Walaupun sampingnya pas banget tapi sempit di bagian ujung. Saran saya kalau kalian pengen beli Lightspeed 4 ini jangan online ataupun kalian punya patokan sepatu specs yang lain. Saya rasa sizing dari Lightspeed 4 ini agak beda daripada sepatu-sepatu bola specs yang lain ya teman-teman. Untuk fitmentnya itu ini lebih besar ataupun lebih pas dari versi yang Lightspeed 4. Jadi buat kalian mungkin yang punya kakinya 40 misalnya ataupun 38 sama kayak saya pakai size 38 dengan Vision V3 ini pas banget. Saya pakai Lightspeed 4 size 38 ini kekecilan, sedangkan pakai size 39 dia kebesaran. Nah itu untuk dari segi sizing ya teman-teman. Untuk beratnya sendiri ini yang saya heran sih. Awalnya saya kira untuk Lightspeed 4 bakal lebih ringan daripada Vision V3, ternyata enggak. Vision V3 saya kaget banget, ini size 38 beratnya cuma 150. Ini bukan berat ya, ringan pol. Sedangkan untuk versi yang Lightspeed 4 dia beratnya 168 gram, sekitar 168. Itu pun udah termasuk ringan loh. Ternyata ini lebih ringan. Jadi sepatu ini kalau dipakai dalam kondisi buat kalian yang memiliki akselerasi ataupun kalian suka dengan kecepatan, sepatu ini juga cocok sebenarnya. Kemudian kita akan bahas soal durability-nya dan ini menurut saya yang paling penting. Untuk versi Lightspeed 4 memang dia sedikit lebih baik untuk dari segi durability-nya ya teman-teman, karena memang menggunakan upper sintetik dan dengan bantuan teknologi Thermaskin itu membuat sepatu ini tuh bener-bener nempel banget antara sole pad dan upper. Ini udah beberapa kali saya pakai juga dalam kondisi lapangan yang nggak nentu, kadang berubah-ubah, tapi memang kualitas dari lemnya ini kuat banget dan bagian sole padnya belum ada yang gompal-gompal ataupun pecah ataupun yang kegores sedikit pun. Ini untuk bagian sole padnya ini menurut saya durability dari Lightspeed 4 ini top banget lah. Sedangkan untuk versi yang Vision V3 kalian udah tau lah gimana, waktu itu udah pernah saya post di IG juga. Udah ada yang kebuka di bagian sampingnya lemnya, tapi walaupun itu nggak kebuka sampai lebar banget dan masih oke lah. Tapi untuk bagian meshnya ini, lapisan mesh dan juga sintetik di bagian sisi luar dan sisi dalam dia juga terkelupas, jadi lemnya kebuka sedikit-sedikit, jadi mengurangi kesan apa ya, cakepnya hilang lah pokoknya. Jadi kelihatan kurang proper untuk bagian mesh dan juga lapisan mesh dan juga lapisan sintetiknya. Itu sih menurut saya kekurangan dari sepatu Vision V3. Tapi ini menurut saya jauh lebih baik daripada versi Ortus yang lain. Menurut saya yang versi yang V2 ataupun yang Vision yang pertama, menurut saya yang V3 udah banyak perbaikan. Tapi sepatu ini masih sering saya pakai karena sepatu ini nyaman banget
untuk Catalyst Vision V3. Dan kesimpulannya adalah dari kedua sepatu ini lebih baik pilih yang mana ataupun mana yang terbaik. Dan di sini saya akan tempatkan diri saya ke dua kondisi ya teman-teman. Yang kondisi yang pertama, saya punya uang, ini uangnya 650.000 misalnya, yang sesuai dengan harga sepatu ini. Sedangkan saya nggak punya sepatu yang lain, saya nggak punya cadangan, saya hanya butuh beli satu sepatu. Itu bakal saya beliin versi Lightspeed 4. Kenapa? Karena untuk satu sepatu itu menurut saya harus memiliki durability yang baik. Kemudian untuk tipe permainan saya dengan kecepatan ataupun akselerasi, saya akan beli sepatu Lightspeed 4. Sedangkan untuk versi kondisi kedua, ini adalah kondisi saya saat ini. Saya punya beberapa sepatu dan juga saya pengen beli sepatu dengan ya kenyamanan dan juga durability nggak terlalu dipikirin, karena memang saya punya sepatu yang lain bisa jadi cadangan dan nggak sering-sering saya pakai. Saya bakal beli yang Vision V3. Nah, itu mungkin bisa menjawab ataupun bisa menjadi gambaran buat kalian antara kedua sepatu ini tuh milih yang mana. Dari segi kenyamanan atau overall dari keseluruhan, ataupun kita dihadapkan dengan kondisi yang punya duit dan juga punya beberapa sepatu cadangan, dan antara kedua sepatu ini milih yang mana, saya bakal tetap milih yang Vision V3. Karena menurut saya sepatu ini nyaman banget. Untuk durability ya bodo amat lah, untuk sepatu pasti resikonya bakal rusak. Dan menurut saya untuk rusak dari sepatu ini tuh nggak berlangsung dengan cepat ya teman-teman. Jadi walaupun kita pakai beberapa kali juga, ini insya Allah masih aman. Jadi untuk rekomendasi kedua sepatu ini, saya akan lebih condong ke Vision V3 ya. Walaupun saya pakai jersey Specs, bukan berarti saya akan mendukung Specs dan bukan berarti sepatu ini jelek. Jadi lebih ke kondisi masing-masing ya teman-teman, yang udah saya bilang tadi. Seperti itulah pokoknya. Jadi mungkin itu aja sedikit review dari saya tentang sepatu ini. Semoga bermanfaat dan bisa menentukan buat kalian milih antara kedua sepatu ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Tunggu video-video review brand lokal ataupun review-review sepatu lokal yang lain. Jadi tetap ikuti terus akun ini. Oke, terima kasih.